Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ya sampaikan Tuhan kiranya terus turun dengan kendali. Haleluya. Menjadi berkat bagi kami semua pada malam hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Inilah kami, inilah keberadaan kami. Kami serahkan semua dalam tangan. Haleluya. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur malam ini kita ada karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Saya mengajak kita semua membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Mereka mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepenuhan Roh Kudus itu adalah satu peristiwa yang terjadi kepada gereja mula-mula, dan itu merupakan satu janji Bapa. Bapa sudah menjanjikan bahwa kamu akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus merupakan satu pribadi di mana Allah pengganti diri Yesus, di mana dia dapat tinggal dan diam di dalam kehidupan kita semua. Dari pembacaan tadi kita di atas bahwa di dalam ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus itu memenuhkan orang-orang yang ada di dalam perhimpunan pada waktu itu. Kurang lebih ada 120 orang yang berkumpul dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Kalau saudara membaca di dalam itu
bahasa-bahasa yang digunakan itu adalah ada yang bahasa Partia, ada bahasa Media, ada Elam, ada bahasa Pontus dan sebagainya. Itu jadi bahasa-bahasa di daerah-daerah atau negara-negara bagian yang ada pada waktu itu. Bahasa mereka tidak pelajari, tetapi tiba-tiba saja Roh Kudus secara langsung memberikan bahasa itu kepada orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pandangan orang yang berkata bahwa kepenuhan Roh Kudus, bentuk kepenuhan Roh Kudus itulah yang terjadi saat ini. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Itali, bahasa Jerman dan sebagainya. Ini sangat berbeda dengan yang terjadi. Jadi orang-orang Partia, orang Media, memang mereka sudah belajar bahasa itu dan sudah mengetahui, tetapi yang duduk di dalam pertemuan itu adalah orang-orang yang tidak mempelajari bahasa itu, tapi Roh Kudus itu memberikan kepada mereka mengatakannya. Jadi Roh Kudus itu memampukan seseorang untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang dimau oleh Roh Kudus itu. Jadi bahasa yang tidak dipelajari, sedangkan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang itu adalah bahasa yang mereka pelajari. Sedangkan Roh itu memberikan bahasa kepada orang-orang itu dengan bahasa yang tidak mereka pelajari, tiba-tiba mereka bisa mengerti. Nah, ketika seorang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia dapat saja berbahasa apa saja. Dia dapat saja berbahasa dengan bahasa yang lain yang dia sendiri tidak mengerti, tetapi mungkin orang lain bisa mengerti. Nah, itu Roh Kudus yang memberikan. Artinya Roh Kudus Allah itu adalah satu roh yang dahsyat, yang mampu melakukan apa. Dia dapat melakukan segala sesuatu. Dan saya mau kasih tahu pada kita semua malam hari ini, bahasa Roh Kudus atau bahasa roh itu adalah bahasa yang bukan dipelajari. Jadi tidak pernah dipelajari. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahasa roh itu dengan ikuti saya atau ikuti apa yang saya mau. Ada pelajaran bahasa roh itu mungkin tidak sepaham dengan pandangan kami. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Roh Kudus memberikan sesuai dengan apa yang Roh Kudus itu berikan kepada mereka untuk melaksanakan atau berbicara dengan bahasa-bahasa itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah satu pribadi yang memampukan. Saya akan membahas satu ayat. Roh Kudus itu adalah satu janji. Itu janji Allah Bapa. Dia berjanji untuk memberikan rohnya kepada kita semua. Jadi kalau Tuhan berjanji, dia pasti memberikan itu kepada kita semua. Amin. Amin. Ya, ketika dia berjanji, dia akan memberikan itu kepada kita semua. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 21 berkata demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi bukti kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan adalah menuruti segala perintah Tuhan. Ada orang berkata dia mencintai, mengasihi, dia sebagai orang Kristen, tetapi kalau dia tidak hidup menurut perintah-perintah Tuhan, maka dia bukan murid Kristus. Jadi orang yang menyebut diri sebagai murid Kristus, dia akan mengasihi Tuhan, dan orang yang mengasihi Tuhan dia menuruti perintah-perintah Tuhan. Jadi saudara coba koreksi diri kita masing-masing. Kalau saudara berkata sebagai pengikut Tuhan, saya jemaat di satu gereja, tetapi saudara tidak mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, maka saudara dikategorikan sebagai orang yang bukan pengikut Kristus. Pengikut Kristus dia adalah menuruti semua perintah. Dia menuruti segala perintah Tuhan. Ayat yang ke-16. "Aku akan meminta kepada Bapa,
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong. Satu pribadi akan menolong kita, sehingga dia akan menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Dia menyertai kita, dia akan ada bersama kita. Dia akan selalu menyertai kita jika kita, perhatikan baik, jika kita hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Kalau kita tidak hidup menurut perintah Tuhan, jangan berharap kita kudus. Roh Kudus itu dia adalah satu pribadi yang kudus, satu pribadi yang suci, yang bersih. Tetapi kalau kita berkata, saudara berkata, saya anak Tuhan, tetapi tidak mau melakukan perintah-perintah Tuhan atau tidak hidup seturut dengan perintah Tuhan, maka saudara pastinya bukan seorang pengikut Kristus. Sebab seorang pengikut Kristus, dia adalah orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu dikatakan dia adalah roh kebenaran, ayat yang ke-17, Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi dia ada. Jangan hanya berkata, Roh Kudus penuhkanku, Roh Kudus pimpin saya, Roh Kudus jaga saya, tetapi kita tidak hidup menurut perintah Tuhan. Itu omong kosong, saudara. Saudara berkata bahwa saya anak Tuhan, saya pengikut Tuhan, saya orang Kristen. Tiap hari kita meminta penjagaan, perlindungan, tetapi kita tidak mau menurut perintah Tuhan. Saudara, jangan mengharapkan pertolongan Tuhan. Kita adalah anak-anak Bapa di surga, tapi anak-anak Bapa dia adalah anak-anak yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Jadi dia akan datang kembali dalam bentuk atau Roh Kudusnya dia kirimkan. Jadi dia datang, dia menyertai kita. Dan di dalam ayat yang ke-19, tinggal sesaat lagi dan dunia ini tidak akan melihat aku lagi. Jadi Yesus berkata, sedikit lagi dunia tidak melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Jadi dia hidup dan kita juga hidup. Kalau Yesus hidup, kalau Yesus sudah naik ke surga, kita juga hidup dan satu ketika kita akan naik ke surga. Kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Haleluya. Jadi mari kita, itu adalah satu janji Bapa, bahwa dia mengirimkan rohnya kepada kita. Jadi ini satu janji pribadi Tuhan, dia kirimkan pada kita, dia tinggal di dalam kita dengan satu syarat. Jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Kita suka berdoa, kita suka berkata-kata dengan Tuhan. Tetapi Tuhan itu bukan penjaga kita. Dia akan menjagamu, tetapi dia bukan penjaga pintu kita, dia bukan satpam kita, dia bukan sekedar malaikat pelindung, dia adalah Tuhan dan Bapa kita. Dia akan menjaga, dia melindungi, dia maha kuasa, dia maha mampu, dia dapat melakukan, dia akan bisa memproteksi dirimu dari segala macam mara bahaya, dari virus corona. Dia bisa memproteksimu sebab di dalam firman-Nya ada janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Saya membaca satu ayat lagi di dalam Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 27. Yeskiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Haleluya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan kamu dan aku akan membuat kamu hidup. Jadi ketika Roh Kudus itu ada, dia diam di dalam batin kita, dia akan membuat kita hidup.
anak Tuhan yang mati, tanyakan pada dirimu, apakah engkau hidup melakukan perintah Tuhan atau tidak? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing, dan kita harus benar-benar menyadari bahwa jika kita meminta Dia tinggal dan Dia hidup di dalam kehidupan kita, Dia akan membuat kita hidup. Dia akan membuat saudara sehat. Dia akan membuat saudara terproteksi. Jangan cuma pintar membaca di dalam Mazmur 97. Walaupun 1000 lebah di sisi kirimu, 10.000 di sisi kananmu, itu tidak akan menimpa kamu. Ya, janji Tuhan memang ya dan amin, dan itu memang benar. Tetapi dikatakan ketika Roh itu hidup di dalam kehidupan kita, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Saya baca sekali lagi dari pertama. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Roh Kudus itu memampukan kita untuk hidup di dalam ketetapan-ketetapan, di dalam perintah-perintah. Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan untuk hidup di dalam segala peraturan-peraturan Allah. Tidak ada yang terlalu sulit yang kita tidak mampu kerjakan, karena Roh Kudus akan memberi kita kekuatan. Roh Kudus memberi kita kemampuan. Sebab itu kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Sebab itu kita selalu meminta Tuhan pimpin kita. Tadi pagi Andre sudah sampaikan bahwa ada orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi dia tidak mau memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus dan tidak mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Dia tidak akan mengalami hal-hal yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Dicontohkan tadi pagi dalam firman Tuhan dikatakan Yudas dan Petrus. Yudas, dia berbuat salah, dia menyesal, tetapi dia tidak bertobat. Petrus menyesal, tetapi dia bertobat. Kita mungkin, dan bukan mungkin, memang kita banyak kekurangan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Roh Kudus itu mengampuni kita ketika kita menyesal dan mau bertobat. Tetapi kalau kita hanya berkata bahwa saya adalah murid Kristus, saya menyesal, tapi kita tidak mau bertobat, maka kita tidak akan hidup di dalam pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita. Dikatakan Roh yang diam di dalam hatimu akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan akan berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Saudara, hari-hari ini kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan bukan hanya dipenuhkan saja dengan Roh Kudus, tapi kita perlu dipimpin terus dari hari ke hari. Meminta Tuhan memimpin kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, menuntun kita sehingga semua terkontrol, semua panca indera kita terkontrol, mata kita terkontrol, tangan kita terkontrol, mulut kita terkontrol, tangan kita terkontrol untuk menuliskan sesuatu di Facebook dan sebagainya. Itu Roh Kudus. Itu akan kelihatan anak-anak Tuhan itu dari apa yang dia lakukan, apa yang dia kumandangkan, apa yang dia sebutkan. Mari saudara-saudara, sebab ketika Roh Kudus itu diam di dalam hidupmu, Dia akan memberikan engkau hidup. Roh Kudus membuat kita hidup sehingga kita tidak perlu takut dengan situasi yang terjadi. Mungkin ada periode kedua. Ada juga yang berkata bahwa corona ini tidak
akan pernah lalu dari dunia ini. Tuhan sementara mengajar kita, umat-umatnya, untuk datang kepada Dia, datang dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Masa sekarang adalah masa penampihan. Kita sementara ditapis, kita sementara dibersihkan. Yang memang mau hanyut, dan dikatakan banyak sekali yang akan hanyut dan tinggal sedikit yang tersisa. Apakah itu saudara? Tentu saudara berkata, oh bukan saya. Mari kita secara bersama-sama dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan yang menyebut diri kita sebagai orang Kristen, kita harus hidup di dalam kebenaran, kita harus hidup di dalam kekudusan. Sebab Roh Kudus, sedangkan kita tidak hidup di dalam kekudusan, maka kita akan mengalami satu kegagalan. Orang yang tidak hidup dalam perintah-perintah Tuhan, saya katakan tadi, dia bukan anak Tuhan. Cuma sekedar menyebut diri sebagai orang Kristen, dia bukan anak Tuhan. Anak Tuhan adalah orang yang hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita semua. Dia akan memberikan kita kehidupan baru. Dia akan hidup di dalam kehidupan kita. Dia akan membawa kita kepada satu kemenangan demi kemenangan. Dia akan membawa kita kepada satu kesukaan besar bersama Tuhan. Saudara akan melihat betapa kaya, betapa dalam, betapa besar kemuliaan yang Tuhan siapkan. Ada begitu banyak janji-janji yang Tuhan siapkan untuk setiap orang yang berharap bersandar pada Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara hidup di dalamnya. Tuhan mau kita semua ini jadi anak-anaknya yang bertumbuh, yang berpegang pada kasih karunia Tuhan, yang memiliki satu kekuatan. Saudara tidak hanyut, tetapi saudara mengalami kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari hidup di dalam perintah Tuhan. Roh Kudus adalah janji Tuhan. Roh Kudus adalah janji Bapa. Dan setiap orang yang akan menerima janji Bapa, dia akan hidup di dalam aturan, di dalam kehendaknya Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah sampaikan tadi bahwa kami akan berdoa di sini. Kami ada 7, 8, 9. Ada 9 orang kami di sini. Ada 9 orang kami sesi pastori dan beberapa pemuda yang ada. Kami kumpul di sini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir, dan saya akan akhiri renungan pada malam hari ini, dan kita akan sambung lagi pada besok hari. Mohon maaf, seperti yang saya bilang, saya akan tutup ini, dan saudara bisa ambil waktu, saudara berdoa di kamar saudara masing-masing, dan rasakan kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.